Halo, saya seorang nutrisionis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pasien kritis? Pasien kritis merupakan pasien yang secara fisiologis tidak stabil, mengalami kegagalan multiorgan, ketergantungan pada ventilator, dan memerlukan bantuan alat medis yang memadai. Pada pasien kritis, proses screening dianjurkan dengan form SGA, dan untuk perhitungan kebutuhannya lebih dianjurkan dengan menggunakan indirect calorimetry. Bagaimana jika indirect calorimetry tidak tersedia? Maka perhitungan kebutuhan energi dapat menggunakan rumus Harris-Benedict. Terapi enteral untuk pasien kritis. Untuk terapi enteral, pemberiannya 24-48 jam setelah masuk ICU, yakni diberikan secara nasogastritic tube dan gastritic tube. Terdapat dua metode dalam pemberian terapi enteral, yaitu yang pertama gravity drip, yakni melalui corong atau badan spuit yang akan disambungkan ke selang. Lalu yang kedua, secara intermittent feeding, yakni dengan bantuan sirin pump dan pemberian melalui pengaturan-pengaturan. Waktu pemberiannya dapat berupa early enteral nutrition, yakni 24 jam pertama setelah masuk ICU, atau late enteral nutrition, yakni 48 jam pertama setelah masuk ICU. Maka prinsip dari pemberian terapi enteral untuk pasien kritis yang pertama yaitu lakukan sesegera mungkin. Yang kedua, diberikan di saluran gastrointestinal. Yang ketiga, diberikan dengan tambahan imunutrisi. Lalu yang terakhir dilakukan secara pelan-pelan. Lalu apa sih imunonutrisi itu? Imunonutrisi merupakan nutrisi tambahan yang dapat mengembalikan sistem imun. Contohnya yaitu arginin, yang dapat menurunkan sintesis nitrit oksida dan memicu penyembuhan luka. Lalu, contoh yang kedua yaitu omega 3, yang dapat menurunkan inflamasi. Dan contoh lainnya yaitu glutamin, yang dapat memperbaiki artropi dan permeabilitas mukosa usus. Terapi parenteral untuk pasien kritis. Pemberian terapi parenteral dilakukan 25 ml per jam untuk 8 jam. Dengan ketentuan, sebelum pemberian terapi parenteral, glukosa darah pasien kurang dari sama dengan 250 mg per desiliter. Selain itu, perlu dilakukan kontrol gula darah setiap 6 jam sampai kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. Terdapat dua rute pemberian terapi parenteral. Yang pertama, periferal, dilakukan dengan jangka pendek dengan ketentuan pasien dengan toleransi cairan baik dan tidak mengalami stres metabolik. Lalu yang kedua, secara sentral, yang dapat mengurangi timbulnya komplikasi, yakni trombolitik, yang merupakan pemecahan gumpalan darah di arteri. Lalu, apa saja sih komposisi nutrisi parenteral itu? Nutrisi parenteral terdiri dari mikronutrien dan makronutrien. Untuk mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral serta elektrolit. Kebutuhan vitamin dan mineral meningkat karena pasien mengalami hipermetabolik. Sedangkan elektrolit dibutuhkan karena pasien mengalami disfungsi ginjal. Untuk makronutrien terdiri dari protein, karbohidrat, dan juga lipid. Protein diberikan sebanyak 1,3 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan ideal per hari dengan tambahan glutamin. Sedangkan untuk karbohidrat diberikan 2 gram per kilogram berat badan ideal per hari untuk mengurangi pemecahan protein, dan lipid diberikan 0,7 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal untuk
untuk menghindari pemberian glukosa atau karbohidrat yang terlalu tinggi. Terima kasih, semoga